keluarga semua sehat ya, Mas? Alhamdulillah, ya ada yang sempat kena Oh, kemarin. Masya Allah. Adik saya sekeluarga dengan satu putra, lalu adik saya satunya lagi juga kena. Tapi Oh, hanya suami istri, putra-putrinya nggak apa-apa. Lalu ibu mertua saya juga kena, Masya kakak saya Allah. juga kena. Masya Allah. Tapi semuanya udah sembuh, alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terakhir adik saya baru sembuh juga. Oh, Isoman semuanya ya, isoman. iya, iya, iya. Masya Ya Allah. pas Masya Allah. takdirnya bisa sembuh, alhamdulillah bisa Alhamdulillah, sembuh. alhamdulillah. Betul. Ya sempat hilang rasa segala Betul, kita betul, udah betul, khawatir betul, sekali. betul. Luar biasa pandeminya ini. Amin, 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 amin. Saya kawan-kawan saya udah hampir 70 orang, Mas. Banyak sekali. Lewat semua. Yang satu angkatan? Beda angkatan. Atau kenalan saja? Apa namanya, banyak interaksi dengan saya, sahabat-sahabat yang di seluruh Indonesia, tapi memang. Waduh, banyak sekali, Mas. Betul. Yang dikenal sama Mas Fahmi? Oh, jadi WA saya, WA grup saya itu isinya cuma 2. Satu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kedua cepat sembuh. Oh iya. Ya itu. Isi hampir semua WA isinya begitu, hampir semua WA. Saya di sini juga kalau pagi-pagi sudah assalamualaikum dari Al Muslim itu sudah dek saya. Kalau diumumkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aduh sudah. Saya sampai sudah pasang telinga. Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, siapa lagi? Sudah berapa kali kita di sini diumumkan. Betul. Yang jauh sama-sama dari masjid yang agak jauh juga begitu. Betul. Jadi yang 70 orang lebih ini kita terkoneksi di seluruh Indonesia. Ya luar biasa, Masya Allah. Sampai terdaftar ya sama Pak Fahmi ya? Iya, karena kita satu grup gitu. Ini ya. Silahkan sambil menikmati hidangannya ya. Iya. Kan sudah disediakan masing-masing. Sudah, saya sudah minum kopi. Minta maaf ini Pak Ayub, saya ngambil inisiatif, dipersilahkan supaya saya nggak perlu matikan video saya sambil makan. Pengen lihat Pak Hermawan minum kopi bagaimana Pak? Mas Hermawan senang kopi juga? Oh iya sudah ya, saya banyak agak sebentar lagi saya ambil. Enggak, saya minum jahe, saya bukan kopi. Jahe dicampur susu. Tetangga saya Pak Komar Pak, kan sekeluarga kena. Kemarin ibu mertua dan ayah mertuanya meninggal. Dia tinggal yang di Cigadung sini atau tidak kalau ayah ibu mertuanya? Yang Cigadung, Pak Komar yang Cigadung ini. Mertuanya di Cigadung juga. Mertuanya di Cirebon Pak. Meninggal. Itu jarak selang 2-3 hari dengan pertama ayah mertuanya meninggal, kemudian ibunya itu tadinya nggak apa-apa, tapi mungkin sedih kan. Positif juga, tapi sebenarnya nggak apa-apa, tidak dirawat. Mungkin kondisi perasaannya itu yang membuat dia imunnya drop langsung meninggal. Jadi memang ini benar-benar nyata sekali. Iya. Kalau Pak Komar dan Ibu bagaimana sekarang? Pak Komar masih isoman. Masih isoman ya? Iya masih. Oh, ya anak-anaknya kena. Aduh ya Allah, kalau sudah ada satu keluarga kena semua ya. Ya Allah. Ini saya juga satu keluarga nggak boleh keluar semua ini. Iya, gimana lagi situasinya? Yang boleh keluar cuma saya sendiri boleh. Iya. Biasanya saya juga sepedaan keliling-keliling, ini udah berapa hari nggak keliling sepedaan ini. Itu apa stafnya Pak Ridwan Kamil, penjaganya di rumahnya di Cigadung kena itu Pak Taufan. Ya, makanya kena itunya Pak Ridwan. Maaf saya keselak. Masya Allah. Pak RW kita udah sembuh ya Pak Taufan ya? Siapa Pak? Pak RW. Pak RW kan kena? Pak Mulyana alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah. Makanya biasanya sering melihat beliau jalan kaki itu nggak pernah kelihatan. Nah, rupanya beliau sakit ya. Besok suami istri Pak yang kena. Aduh. Tapi alhamdulillah sudah sembuh Pak. Iya alhamdulillah.
Biasanya sering jalan kaki beliau atau naik sepeda itu saya juga nggak melihat. Yang punya komorbid yang lebih banyak. Iya, iya, iya. Ada berita duka juga, Pak. Iya. Ayahanda dari Kang Asep Zainuddin meninggal kemarin sekitar hampir jam 5 sore. Kang Asep kan yang paling muslim. Iya, iya, iya. Nah, beliau sendiri kena gejalanya, tapi gejalanya gejala itu, tetapi beliau tidak swab. Dan alhamdulillah 3 hari terakhir sudah mulai ke Masjid Al-Muslim. Cuma kejadian lagi dengan ayahanda beliau. Maka beliau pergi ke Sukabumi kemarin ba'da maghrib. Kita doakan mudah-mudahan ayahanda beliau, Bapak Muhammad Yusuf, usia 92 tahun, meninggal. Kalau saya ngikuti kebetulan pembicaraan dengan Kang Asep ini dekat-dekat sekitar beliau, dekat-dekat meninggal itu. Jadi sepertinya meninggal beliau itu dengan tenang sekali. Alhamdulillah. Itu beritanya. Saya lihat ini baru 12 ya. Agak kita tunggu sebentar Pak Haji Fahmi. Siap. Mohon izin nanti saya share screen ya. Iya. Mungkin dari sekarang aja saya. Ya, boleh. Iya, betul. Iya. Oke. Yuk harus memindahkan ke Pak Fahmi, hostnya Pak. Dibuka aja Pak, multiple-nya bisa kok biasanya. Atau saya bisa dibuat sebagai co-host juga boleh. Pak Yub, diklik di namanya Pak Fahmi Pak. Oh. Oke. Oh ya, baik. Makasih, Pak. Oh ya, nggak ada co-hostnya ya. Bagaimana Pak Taufan? Kita mulai saja atau menunggu lagu dulu? Sudah bisa tampak ya Pak ya? Sudah, alhamdulillah. Terang ya. Silakan dibuka, Pak Yub. Buka aja ya. Ya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, peserta pengajian pagi hari ini yang saya hormati, kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepadanya kita senantiasa memohonkan pertolongan
baik untuk urusan-urusan keduniaan maupun untuk urusan-urusan keakhiratan. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan bagi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beliau dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di dalam pengikut beliau yang setia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi ini Rabu adalah Rabu pengajian ketiga pakai Zoom dari Masjid Al-Muslim. Pagi ini yang akan menyampaikan kajian adalah Associate Professor Dr. Haji Fahmi Lukman M.Hum. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama kita pada pagi ini. Topik besarnya adalah tentang Islam dan peradaban, dan tema khusus pagi ini adalah mengenai pluralisme agama dalam perspektif Islam. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, saya persilakan kepada Bapak Fahmi Lukman untuk memulai paparannya. Mari Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ayub, co-hostnya sudah saya kembalikan ke Pak Ayub ya. Saya sudah bukakan share screen-nya ya. Oke, baik. Khawatir nanti banyak yang masuk, mungkin harus di admit ya. Oke. Apakah ini akan di recording nggak? Bagaimana Pak Aryo? Mohon maaf saya. Audio OBS ya, udah. Oke. Baik. Ya, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba bahas pada pagi hari ini, dan saya mohon izin pada Pak Guru saya, Mas Hermawan Yudhoyono, untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok pemikiran pada pagi hari ini terkait dengan pluralisme. Persoalan ini secara sengaja saya coba angkat dalam konteks pertemuan kita pada pagi hari ini, karena nampaknya ada hal yang memang mesti kita cermati dalam konteks pemahaman tentang ide pluralisme agama ini, dan kemudian nanti kita lihat bagaimana dampaknya, dan juga kemudian terkait dengan bagaimana Islam menjawab persoalan masalah ini. Jadi berkaitan dengan pluralisme agama ini, tentu kita harus memahami terlebih dahulu konsep dasar dari pluralisme agama. Karena memahami konsep dasar ini menjadi penting ya dalam konteks memahami tentang dan meletakkan posisi pluralisme agama ini seperti apa sebenarnya. Nah, intinya sebenarnya adalah bahwa di dalam pluralisme agama itu menjawab bahwa semua agama adalah sama. Jadi semua agama Tuhannya sama, semua agama karena Tuhannya sama adalah kalau begitu maka semua agama adalah baik, semua agama adalah benar. Dan tidak boleh ada klaim dari satu agama apapun bahwa agamanya lah yang paling benar. Itu konsep ide dasarnya. Nah, oleh karena itu maka kalau kita urai dari konteks itu, maka konsep pluralisme agama ini sebenarnya bermula dari satu fenomena alamiah di tengah masyarakat manusia, yaitu adanya bermacam-macam agama di dalam masyarakat. Jadi pluralitas agama itu atau kemajemukan agama itu merupakan satu fenomena yang memang alami, dan itu adalah bagian dari fitrah manusia begitu. Nah, yang kedua adalah bahwa masing-masing agama meyakini agamanya sendiri yang benar. Sedangkan agama yang lain adalah salah, atau yang kemudian seringkali disebut dengan agama yang lain itu adalah batil. Nah, dari sinilah maka muncul persoalan cabangnya, yaitu
persoalan masalah salvation atau persoalan keselamatan gitu. Kalau kemudian agama saya adalah agama yang benar, maka yang lain salah, maka agama saya lah yang kemudian membawa keselamatan, sementara agama yang lain tidak, begitu. Atau kemudian terkait dengan masalah enlightenment atau pencerahan, atau juga ujungnya nanti persoalan masalah surga dan neraka. Karena agama saya adalah agama yang benar, maka yang lain adalah salah, maka agama saya adalah, kata orang Sunda bilang, pisurgaun, yang lain pinarakaun. Kira-kira begitu konteks masalah ini. Nah, oleh karena itu maka saya mencoba memahaminya bahwa artinya ketika seseorang yakin agamanya sendiri adalah agamanya benar, maka implikasinya penganut agama itulah yang akan masuk surga. Dan penganut agama lain masuk neraka. Nah, keyakinan seperti ini tentu tidak hanya terdapat pada level antar agama, misalnya antara Islam dengan Kristen atau antara agama yang satu dengan agama yang lain, tetapi juga pada level intraagama itu sendiri, misalnya antara agama Katolik dan Kristen Protestan misalnya, atau antara Hinayana dan Mahayana dalam agama Buddha misalnya. Nah, aspek ini itu ada di dalam intraagama. Saya coba kutip persoalan ini dari disertasinya Dr. Anis Malik Toha yang berjudul At-Ta'adudiyah Ad-Diniyah Ru'yatil Islam. Jadi beliau menulis tentang masalah ini. Nah, oleh karena itulah maka sementara itu di sisi yang lain kita juga menjumpai banyak konflik-konflik yang memang bernuansa agama dalam sejarah manusia. Termasuk misalnya di Indonesia. Beberapa aspek yang terkait dengan masa lalu di Indonesia juga pernah terjadi, disinyalir bermotifkan pada agama. Nah, meskipun memang bisa jadi bahwa perbedaan agama bukan satu-satunya faktor dari pencetus konflik tersebut tadi. Misalnya, konflik Muslim dengan Kristen misalnya di Bosnia Herzegovina di awal 90-an yang lalu. Atau pengalaman saya di Filipina saja. Terkait dengan bangsa Moro yang kemudian kontra dengan kemudian pemerintah Filipina yang memang mayoritas adalah beragama Katolik misalnya, atau yang berada di Sudan Selatan antara Kristen dengan Muslim. Nah, di Timur Tengah juga ada konflik Muslim dengan kemudian Yahudi di Palestina dan Israel. Atau di Kashmir ada konflik Muslim dengan Hindu, atau di Irlandia Utara antara konflik antara Katolik dengan kemudian Protestan dan seterusnya. Jadi mereka mengatakan bahwa dalam sejarah umat manusia itu terjadi konflik-konflik antar agama itu sendiri atau bernuansa antar agama. Nah, dari dua sisi tersebut maka ada dua hal yang kemudian kita lihat. Satu, fenomena keberagaman agama, bahwa memang ada keberagaman itu, ada kebenekaan dalam beragama, ada berbaca-macam agama, ada agama yang jumlahnya sangat banyak, dan juga kemudian fenomena yang kedua adalah adanya konflik antar agama itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka muncullah tawaran-tawaran pemikiran untuk mengatasi konflik-konflik antar agama tersebut agar bisa terwujud suasana hidup berdampingan secara damai antar agama itu. Jadi karena terjadi konflik-konflik antar umat beragama atau antar agama itu sendiri, maka muncul pemikiran di kalangan para pemikir-pemikir Barat, bagaimana kemudian agar agama ini tidak konflik satu dengan yang lain, sehingga kemudian bisa hidup berdampingan secara damai antar agama itu. Nah, tawaran pemikiran inilah yang secara umum disebut dengan istilah terminologi pluralisme agama atau religion pluralism atau at-ta'adudiyah ad-diniyah. Nah, oleh karena itu maka menurut Dr. Anis Malik Toha, dalam konteks ini atau yang disebut dengan pluralisme agama itu terdapat 4 tren dalam ide pluralisme agama.
yang meskipun berbeda-beda idenya, tetapi bertemu pada satu titik, yaitu apa? Menyamakan semua agama, atau yang disebut dengan istilah tasawil al-adyan. Ya, tasawil adyan adalah menyamakan semua kedudukan agama. Jadi konsepnya adalah semua agama adalah baik, semua agama adalah benar, semua agama adalah masuk surga, semua agama kemudian tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena intinya adalah semua agama Tuhannya sama gitu loh. Meskipun ekspresi terkait dengan persoalan ketuhanan ini berbeda-beda, tapi pada intinya adalah semua agama itu Tuhannya sama. Inilah ide yang terkait dengan masalah pluralisme agama itu. Sehingga keempat tren dari ide-ide pluralisme agama itu adalah, yang pertama, apa yang disebut dengan secular humanism, yaitu humanisme sekuler, yang nanti kita akan coba jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah yang disebut dengan global theology. Dan ketiga adalah kemudian sinkritisme atau ekletisisme. Ya. Dan yang keempat adalah yang disebut dengan perennial wisdom atau sophia perennis, atau yang disebut dengan kebijakan abadi. Nah, kalau kita melihat pada tren yang pertama, tren pertama itu adalah humanisme sekuler. Jadi ide ini bertumpu pada dua ide utama, yaitu yang pertama adalah ide antroposentrisme. Ide antroposentrisme itu adalah ide yang berpusat pada bahwa manusia ada segala-galanya. Jadi manusia adalah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, ide ini merupakan satu ide yang menempatkan posisi manusia, karena dia ada pusat segala-galanya, maka manusialah yang harus mengatur itu semua. Nah, dan yang kedua adalah ide utama dari humanisme sekuler adalah ide sekularisme yang memandang pemisahan agama dari politik sebagai prasyarat untuk kehidupan damai antar umat beragama atau antar agama itu sendiri. Nah, ide yang kedua inilah yang sebenarnya banyak yang kemudian dipraktekkan di dalam negeri-negeri kaum muslimin. Jadi, ide yang menyatakan bahwa agama Islam itu hanya mengatur persoalan-persoalan ibadah ritual, atau agama Islam itu cukuplah hanya dibahas pada perkara-perkara yang sifatnya private. Di situ ada salat, ada zakat, ada saum, ada ibadah haji, ada kemudian umroh, ada zikir, ada berdoa. Nah, urusan yang terkait dengan ranah publik atau ruang publik, maka itu tidak boleh bawa agama. Jadi urusan politik tidak ada urusannya dengan agama. Urusan ekonomi tidak ada hubungannya dengan agama. Urusan mengatur negara dan pemerintahan tidak ada urusannya dengan agama. Jadi ide ini adalah, kalau begitu, agama harus dikerangkeng di posisi ruang private, hanya dibatasi di ruang-ruang ibadah dan aktivitas individual. Sementara ruang publik, maka tidak boleh ada agama di situ dan tidak boleh agama ikut campur di dalam urusan-urusan yang terkait dengan politik, ekonomi, sosial, termasuk urusan yang mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa. Karena agama itu ranahnya adalah private. Nah, ide yang kedua ini memang banyak diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian tren pertama yang terkait dengan aspek ini memang banyak dianut oleh para politisi seperti misalnya Benjamin Franklin dan Harvey Cox misalnya. Kemudian yang tren yang kedua adalah yang disebut dengan teologi global. Misalnya ide yang kemudian dikemukakan oleh W.C. Smith dan John Hicks misalnya, di mana Smith dan John Hicks menghendaki adanya peninjauan ulang terhadap terminologi agama. Bahkan misalnya John Hicks itu bukunya adalah ini. Nah, ini bukunya John Hicks, Religious Pluralism and the Modern World, an Ongoing Engagement with John Hicks. Ini gagasan-gagasan yang ditulis oleh John Hicks begitu. Yang inti dari gagasan John Hicks ini adalah mengubah sentral atau fokus kajian agama. Jadi
fokus kajian yang semula tertuju pada agama harus diubah berfokus pada Tuhan. Jadi kalau begitu urusan agama itu terkait dengan persoalan Tuhan, maka yang harus banyak diperbincangkan itu adalah tentang masalah persoalan ketuhanan itu sendiri, supaya kemudian agama tidak masuk di wilayah-wilayah yang terkait dengan interaksi sosial, politik dan yang lain, gitu. Nah, tren yang ketiga adalah sinkretisme atau ekletisisme. Ya, ini diwakili antara lain oleh Brahma Samaj ya dari India, Swami Vivekananda, kemudian juga sampai Mahatma Gandhi. Tren ini memandang bahwa kebenaran agama itu bukan monopoli satu agama. Karena kebenaran agama itu milik bersama semua agama-agama yang ada, apapun agama itu. Jadi tidak boleh ada klaim lagi ini adalah agama langit dan ini adalah agama bumi. Ini adalah dinus samawat dan ini adalah dinul ardi, misalnya begitu. Nggak boleh ada klaim yang seperti itu. Jadi agama yang satu dalam konsep yang ketiga ini yang disebut dengan sinkretisme atau ekletisisme, bahwa agama yang satu menyempurnakan agama yang lain. Jadi kalau begitu maka tidak ada agama yang sempurna. Jadi agama yang satu akan menyempurnakan agama yang lain. Bentuk nyata dari tren sinkretisme atau ekletisisme ini adalah agama baru yang namanya Sikh, gitu ya, yang dibuat oleh Sultan Kabir Nanak yang mencoba mencampurkan antara Islam, Hindu dan ajaran Buddha. Nah, oleh karena itu maka aspek inilah yang menjadi tawaran banyak kalangan terkait dengan persoalan sinkretisme atau ekletisisme agama. Jadi itu tawaran yang ketiga, tren yang ketiga. Tren yang keempat adalah tren perennial wisdom atau filosofi, antara lain terwujud dalam pemikiran Fitzhof Scott dan Syed Hussein Nasr. Ya. Inti dari pandangan perennial wisdom adalah bahwa di balik fenomena lahiriah berupa agama-agama yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, terdapat satu realitas transenden yang tunggal yang menjadi milik bersama semua agama. Jadi di dalam semua agama itu ada persoalan hablum minallahnya kira-kira dalam Islam gitu ya. Jadi ada transendental tunggal antara seorang manusia dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Sehingga dengan demikian maka basis dari tren yang keempat ini adalah pembedaannya dua hal, yaitu transcendent reality, yaitu bahwa ada aspek batiniah yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Jadi semua agama nilai batiniahnya sama karena dia menghadapkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu maka aspek batiniah ini tidak bisa diukur oleh siapapun. Dan yang paling tahu aspek batiniah seseorang itu yaitu dirinya sendiri. Tidak bisa diukur oleh orang lain. Bahwa yang paling bertakwa, yang paling soleh itu siapa, tidak bisa diukur oleh yang lain. Yang tahu adalah dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan transcendent reality. Jadi aspek batiniah tidak dapat dijangkau oleh siapapun, dan religious reality sebagai aspek lahiriah yang nampak dalam agama yang bermacam-macam. Nah, oleh karena itulah maka bagaimana persoalan ini dalam kacamata ide pluralisme agama ini. Maka ide pluralisme agama ini itu dikritisi. Salah seorang di antara pemikirnya adalah Dr. Anis Malik Toha yang menulis disertasi yang berjudul At-Ta'addudiyah Ad-Diniyah Ru'yatul Islam, itu memberikan dua kritik yang tajam terhadap ide pluralisme agama ini. Kenapa ada kritik tentang persoalan ide pluralisme agama tersebut tadi? Saya melihatnya bukan dari Islam terlebih dahulu, tetapi dari idenya itu sendiri. Apa dampaknya? Yang pertama adalah ide pluralisme agama itu merupakan ide dengan 4 tren yang tadi disebutkan, justru alih-alih dapat mengatasi konflik antar agama. Jadi sesungguhnya malah ide tentang pluralisme agama ini akan menimbulkan persoalan baru yang tidak kalah gawatnya dibanding dengan konflik antar agama itu sendiri.
Apa masalahnya yang muncul dari aspek ini? Apa persoalan baru tentang aspek itu? Makanya kemudian Dr. Anies Malik Thoha menyatakan bahwa justru ide pluralisme agama ini akan menghancurkan agama-agama yang ada. Apa sebabnya? Sebab secara substansi, ide pluralisme agama itu yang menyamakan semua agama atau menganggap semua agama adalah benar akan menyuburkan dua ide, yaitu yang pertama adalah sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan dan politik. Ya, sekularisme adalah pemisahan agama dari kehidupan agama itu sendiri dengan kehidupan sosial dan politik. Dan yang kedua adalah ide yang meragukan atau mengabaikan agama yang terdapat pada ide ateisme atau yang disebut dengan al-ilhadiyah atau agnostisisme. Ya, nah ini yang kemudian menjadi sebab dari aspek itu. Oleh karena itu maka beliau menyatakan bahwa jika kedua ide ini tumbuh subur dalam masyarakat yang menganggap benar semua agama, maka pada gilirannya akan dapat menghancurkan agama atau mempunahkan agama-agama dari muka bumi itu. Kenapa? Karena agama nggak ada artinya sama sekali di dalam konteks tadi. Apalagi ketika kemudian agama dengan dipisahkan dari kehidupan politik, maka kita bisa lihat praktika politik yang Machiavellisme, yang menghalalkan segala macam cara dalam rangka mencapai tujuan, praktika politik yang abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan itu cenderung terjadi ketika orang mengabaikan agama itu sendiri, karena Tuhan disingkirkan dan ditempatkan hanya di ruang private, di masjid atau tempat-tempat ibadah, dan Tuhan tidak hadir di dalam kemudian aktivitas manusia. Akibatnya maka manusia bisa lebih kejam dari kemudian seekor hewan. Nah, itu dampak dari aspek terkait dengan sekularisme agama tersebut tadi. Nah, yang kedua, bahwa ide pluralisme agama akan melahirkan pluralisme formalitas atau yang disebut dengan ta'adudiyah asyakliyah. Artinya apa? Suatu kondisi akan beraneka dengan adanya beraneka ragam agama, tetapi penganut agama tidak menjalankan agama secara sesungguhnya, melainkan menjalankan agama secara formalitas belaka. Beragama tidaklah mengikuti tuntunan yang asli atau yang genuine, tapi justru menjalankan kepalsuan yang kosong dari nilai-nilai hakiki suatu agama. Dan inilah yang sekarang ini terjadi dengan masyarakat Eropa. Bagaimana mereka menganut agama, menjalankan ibadahnya, tetapi tidak ada nilai roh yang genuine yang terdapat di dalam agama tersebut tadi. Maka banyak tempat-tempat ibadah di Eropa dan di Amerika yang ditinggalkan oleh penganut agama itu sendiri. Kenapa? Karena agama dijalankan secara formalitas dan kemudian tidak ada nilai itu masuk ke dalam sebuah keyakinan. Nah, oleh karena itulah maka munculnya pluralisme formalitas ditandai dengan adanya dua ide, yaitu tamatsuliyah, yaitu anggapan bahwa agama lain sama saja dengan agamanya sendiri. Yang kedua, munculnya agama-agama baru, yaitu bahwa setiap manusia atau setiap kelompok orang bisa menciptakan agama. Yaitu apa? Agama-agama yang dibuat oleh manusia itu sendiri dengan maksud untuk mewujudkan perdamaian dunia. Nah, jadi dengan demikian maka di sini yang terjadi bukannya kemudian kerukunan antar beragama, tetapi justru malah kemudian antar agama ini konflik nampaknya. Kenapa? Karena klaim satu dengan yang lainnya akan terjadi. Dan masing-masing kelompok orang akan membuat agama sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Dan kalau sudah seperti itu, nggak ada artinya lagi orang beragama. Nah, itu dari segi aspek pemikirannya. Oleh karena itu maka terhadap substansi ide pluralisme agama itu sendiri, yaitu menyamakan semua agama sama, ya, atau tasawil adyan, maka Dr. Anies Malik Thoha mengatakan bahwa ide ini yang seakan-akan menghormati agama lain, namun justru sesungguhnya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bersikap keras dan intoleran terhadap agama yang lain. Kenapa? Karena kemudian justru menimbulkan konflik yang baru dari konteks keberadaan agama-agama tersebut tadi. Nah, oleh karena itu maka
ide ini berarti telah menghilangkan keyakinan unik pada masing-masing agama, bahwa agamanya saja yang benar, dan memaksakan satu keyakinan baru bahwa semua agama adalah benar. Jadi kalau begitu ada pemaksaan terhadap agama-agama yang ada bahwa semua agama adalah benar. Atau dengan kata lain terdapat kontradiksi pada ide pluralisme agama itu sendiri. Yaitu alih-alih melestarikan keyakinan agama masing-masing, tetapi faktanya malah menafikan keberagaman antar agama itu sendiri. Nah, ini dampak dari aspek tadi. Nah, oleh karena itulah maka dari penjelasan tentang aspek itu jelas bahwa ide pluralisme agama ini dapat dikatakan bukan hanya gagal mengatasi konflik antar agama, tapi lebih daripada itu akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru yang tidak kalah gawatnya dan tidak kalah dahsyatnya dibanding konflik antar agama itu sendiri. Yaitu apa? Hancurnya agama-agama itu sendiri, serta munculnya agama-agama baru buatan manusia, dan suburnya sikap ateistik dan agnostik dalam konteks beragama itu sendiri. Makanya kemudian ketika ada seorang muslim misalnya yang kemudian mereka mengusung ide yang seperti ini, ide yang terkait dengan pluralisme agama, maka saya selalu menjawab dengan hal yang praktis. Kalau betul bahwa Islam itu atau semua agama itu adalah sama dan Tuhannya sama, kemudian dan semua agama itu adalah akan masuk surga yang sama, maka kalau begitu kira-kira bersedia nggak Anda kemudian untuk keluar dari Islam dan beralih kepada agama yang lain? Karena agama itu kan semuanya sama. Nah, jawabannya adalah seringkali tidak masuk akal, yaitu ya sudahlah saya tetap aja di Islam aja begitu. Nah, ide-ide yang seperti ini yang seringkali disampaikan oleh kaum liberal yang kemudian justru membahayakan bagi umat Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka kalau menurut hemat saya bahwa jelas ide pluralisme agama ini memang tidak mungkin diterima oleh Islam. Kenapa? Karena ide tersebut masuk dalam upaya menghapuskan ajaran Islam yang sudah pasti harus ditolak oleh umat Islam. Kenapa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Jadi orang-orang yang tidak suka kepada Islam, mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Sementara Allah hendak menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Atau dalam ayat yang lain, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahi walau karihal musyrikun. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah meskipun orang-orang kafir itu benci, karena Allah sebenarnya menyempurnakan cahayanya. Jadi oleh karena itu maka di dalam pandangan Islam menurut hemat saya bahwa kemajemukan beragama itu memang adalah fakta, tidak mungkin dipungkiri bahwa sebuah masyarakat itu tidak hanya ada umat Islam, tetapi ada umat beragama yang lain. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana pandangan Islam di dalam memandang tentang kebinekaan atau kemajemukan agama tersebut tadi. Nah, Islam dengan tegas tanpa tedeng aling-aling menganggap bahwa Islamlah yang benar, sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 19. Ayat ini termasuk kalau para ulama menyatakan ayat yang qat'iyud dilalah wa qat'iyud thubut. Di mana ayat ini menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang Allah ridai hanya Islam, yang lain tidak, begitu. Jadi selain dari agama Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditegaskan juga di dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Jadi barang siapa yang mencari agama lain di luar Islam maka dia akan tertolak. Nah, apalagi ketika kemudian kita lihat juga di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, di mana Allah menyatakan al-yauma akmaltu
al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Allah telah menyempurnakan Islam itu sendiri dan Allah telah menjadikan ridho terkait dengan Islam itu sendiri. Nah, ayat-ayat ini dalam kategori para ulama disebut sebagai ayat-ayat yang qat'i, ayat-ayat yang pasti dan tidak ada makna yang lain kecuali hanya itu maknanya. Nah, oleh karena itulah maka tentu saja Islam memandang bahwa ide pluralisme agama itu bertolak belakang dengan nas-nas ayat-ayat Al-Quran. Nah, namun keyakinan yang eksklusif ini bahwa Islam adalah agama yang benar, yang diterapkan dalam masyarakat Islam, maka itu tidak boleh menjadi alasan umat Islam untuk memusuhi atau menganiaya penganut agama yang lain, yang non-Muslim. Atau yang disebut dengan bahasa fikih adalah ahlu zimmah. Artinya apa? Justru kemudian Islam memandang bahwa meskipun kemudian Islam memandang bahwa agama Islam itu adalah yang paling benar, yang lain adalah salah, maka itu tidak menjadi satu aspek di mana umat Islam menganiaya agama yang lain. Justru haram dalam konteks tadi. Kenapa? Karena Imam Al-Qarafi Al-Maliki menyatakan bahwa justru ketika umat Islam dia hidup berdampingan damai dengan penganut agama yang lain, maka umat Islam harus kemudian melindungi mereka. Jadi umat Islam yang mayoritas harus melindungi orang-orang yang beragama yang lain di luar Islam. Sehingga dengan demikian maka Imam Al-Qarafi Al-Maliki menyatakan perlindungan yang diberikan oleh Islam itu adalah satu, jaminan nyawa. Mereka tidak boleh dibunuh apapun alasannya. Karena apa? Karena memang mereka hidup berdampingan damai dengan umat Islam. Tidak boleh dicuri harta bendanya. Harus dijaga kehormatannya, tidak boleh dicaci maki, dan juga tidak boleh kemudian di ranah ruang publik seseorang memanggil orang yang non-Muslim itu dengan sebutan kafir. Tidak dibolehkan dalam Islam untuk memanggil mereka dengan hai orang kafir ke sini. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ranah di mana interaksi sosial seorang Muslim harus berakhlakul karimah. Jadi istilah kafir itu adalah istilah yang terdapat di dalam internal umat Islam untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ranah publik tidak boleh kemudian memanggilnya dengan sebutan itu. Nah, kenapa? Karena itu akan mencederai hati mereka, dan dalam konteks tadi maka Rasulullah menyatakan bahwa seorang Muslim harus santun di dalam panggilan terhadap orang-orang lain, termasuk yang kemudian beragama di luar Islam. Begitu. Nah, perlindungan yang berikutnya adalah perlindungan kebebasan beragama. Jadi konsepnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Agama Anda bagi Anda, agama kami bagi kami. Sehingga dengan demikian, seorang non-Muslim dipersilakan untuk kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan tidak akan kemudian diganggu. Tidak boleh diganggu. Karena dalam konteks itu, haram bagi seorang Muslim mengganggu ibadah orang-orang yang beragama lain di luar Islam. Nah, itu jaminan-jaminan yang terdapat di dalam Islam. Jadi dengan demikian maka menjadi aneh kalau kemudian ada orang Islam yang mengganggu ibadah orang non-Muslim tersebut tadi. Apalagi kemudian dengan ancaman dan macam-macam. Kenapa? Karena Islam kemudian melindungi orang-orang non-Muslim tersebut tadi. Selama mereka tidak memusuhi dan tidak memerangi umat Islam. Itu karena umat Islam ada umat yang damai, yang mereka kemudian hidup berdampingan damai dengan penganut agama yang lain. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, Bismillahirrahmanirrahim, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ayyatabaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama,
dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang yang berlaku adil, adil itu apa? Adil adalah lawan dari zalim. Jadi adil itu adalah konsep yang terdapat dalam Islam. Lawannya adalah zalim. Nah, oleh karena itu maka dalam masyarakat Islam, penganut non-Muslim atau non-Islam atau yang disebut dengan ahlu zimmah dalam istilah fikih, itu diberi hak untuk menganut agamanya masing-masing dan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Selain itu, mereka yang non-Muslim juga dibolehkan untuk melaksanakan urusan ibadah, pernikahan, makanan dan minuman, dan pakaian sesuai dengan agama mereka dalam koridor pengaturan kehidupan umum yang terdapat dalam syariat Islam. Nah, intinya mereka hanya diwajibkan taat pada ranah kehidupan umum publik karena Islam memang memiliki solusi terhadap problematika manusia di ranah ini. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan, maka Islam itu bukan agama yang hanya mengurusi ibadah ritual, tetapi Islam juga mengurusi aspek-aspek yang terkait dengan ranah publik. Islam memiliki konsep tentang ekonomi, Islam memiliki konsep tentang pengaturan sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara. Islam juga mengatur konsep kehidupan sosial dan masyarakat. Islam juga mengatur sampai pada persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah keamanan sebuah negara. Jadi dengan demikian maka itu terdapat dalam Islam, tapi dalam agama yang lain nampaknya konsep secara rinci seperti itu belum terdapat nampaknya. Ya, mungkin nanti bisa kita coba bandingkan aspek-aspek yang seperti itu antara Islam dengan agama yang lain. Nah, oleh karena itu maka dalam ranah kehidupan pribadi seperti keyakinan beragama, ibadah pernikahan dan sebagainya, mereka tetap dibolehkan menjalankan agamanya masing-masing dan tidak dipaksa masuk dalam Islam atau dipaksa mengikuti ketentuan syariat Islam. Ya, banyak kitab dari para ulama yang menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban Muslim dalam masyarakat Islam, seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, Ahkamul Ahli Zimmah. Ya, simpulannya adalah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, konsep pluralisme agama harus disikapi dengan sangat hati-hati karena ide ini sekalipun terlihat indah dan menjanjikan kedamaian dan perdamaian hidup antar agama, tetapi justru mengandung bahaya destruktif yang tidak kalah dahsyatnya dibandingkan dengan konflik antar agama. Jadi ide pluralisme agama yang menyamakan semua agama berpotensi menghancurkan agama-agama itu sendiri, menyuburkan sikap ateistik dan agnostik, serta memunculkan agama-agama baru yang dibuat oleh manusia. Jadi dalam konteks inilah maka menurut hemat saya kita memang perlu untuk mengkritisi hal-hal yang terkait dengan ide pluralisme agama tersebut tadi, karena secara konseptual dan juga kemudian secara akidah menurut Islam itu nampaknya ada hal-hal yang memang bertolak belakang dengan akidah Islam. Itu beberapa hal yang kemudian saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Pagi hari ini mudah-mudahan bisa kita buka ruang diskusi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak-bapak, Bapak Fahmi kira-kira menyampaikan materinya selama sekitar setengah jam ya. Kita punya waktu untuk tanya jawab. Nampaknya bahasan ini sudah pernah juga dibahas di Al-Muslim, tetapi barangkali ini lebih kesan saya lebih rinci dan lebih detail gitu. Saya kira bahasan ini sangat lebar dan dalam ya, karena itu banyak hal-hal yang barangkali bisa kita diskusikan. Saya buka kesempatan untuk pada bapak-bapak untuk menyampaikan komentar, pertanyaan atau saran. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufan, silakan Pak. Terima kasih Pak Ayub. Tadi saya tertarik dengan atau menggarisbawahi kalau kita membahas kafir itu sebagai hal yang tidak boleh di luar lingkungan kita gitu. Cuma
suasana atau atmosfer ruang keberagamaan di internal kita sendiri juga kualitasnya juga dinamis, Pak. Ya. Naik turun itu, sehingga memaknai kata kafir itu, walaupun di ruang internal kita, itu bisa merembes keluar juga. Merembes keluar, akhirnya ditafsirkan macam-macam itu. Nah, ini pluralisme ini juga mulai di konsepnya sebenarnya sudah mulai diadopsi untuk menghancurkan dari dalam. Seperti misalnya ide-ide tentang bagaimana pemahaman Islam itu tidak lagi dikaitkan dengan secara universal, tapi dikaitkan dengan konteks lingkungan di mana Islam itu berada gitu. Nah, ini contohnya seperti Islam Nusantara nih Pak, mulai kita katakan ini kan membedakan bagaimana Islam di Indonesia berbeda dengan Islam di Arab dan sebagainya. Nah, ini kan ini fenomena juga yang agak serius kalau saya lihat itu, Pak. Ini penghancuran dari dalam juga ini, Pak. Mohon bagaimana kita memaknai ini, Pak Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja Pak Fahmi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Taufan. Jadi terkait dengan kata kafir ini, yang saya maksudkan yang pertama adalah bahwa pemanggilan orang-orang non-Muslim di ruang publik dengan hai kafir ke sini. Nah, menurut Imam Al-Qarafy Al-Maliki itu adalah sesuatu yang terlarang. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memanggil orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani dengan sebutan istilah hai orang kafir ke sini. Nggak pernah seperti itu. Nah, jadi itu adalah etika akhlak seorang Muslim ketika di ruang publik. Karena di ruang publik itu tidak semuanya Muslim, tetapi di situ kemudian hablum minanas kita bersama dengan orang-orang yang beragama lain. Di situ ada Nasrani, ada Yahudi, ada penganut agama yang lain. Maka dengan demikian pemanggilan dengan istilah kata kafir itu dengan sebutan wahai orang kafir ke sini itu adalah haram di dalam Islam. Nah, kenapa? Hikmahnya adalah terkait dengan yang pertama itu menunjukkan akhlak seorang Muslim. Akhlak seorang Muslim, dia tidak menyebutkan kata itu di ruang publik kepada orang kafir, sekalipun dia memang tahu itu adalah orang kafir, karena itu akan kemudian menyebabkan perasaan atau hati seseorang itu akan terluka. Jadi lisan seorang Muslim itu harus santun di dalam kemudian memanggil seseorang. Maka kata Rasulullah, panggillah orang itu dengan namanya atau panggillah orang itu dengan nama bapaknya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan etika, akhlak seorang Muslim ketika dia berinteraksi di ruang publik dengan orang-orang non-Muslim tadi. Nah, adapun istilah kafir, bahwa kemudian itu menjadi bahan perbincangan, itu berada di internal umat Islam. Di internal umat Islam itu adalah ketika kemudian kita harus menjelaskan tentang siapa Muslim, siapa kafir. Kenapa? Karena untuk mengidentifikasikan Muslim itu apa indikator-indikator yang terdapat di dalamnya, sementara yang kedua kafir itu adalah indikator-indikator apa yang terdapat di dalamnya. Nah, oleh karena itu indikator Muslim atau mukmin itu kemudian ditunjukkan dengan nas-nas ayat Al-Quran Al-Karim sebagai hujjah, sebagai dalilnya. Makanya kemudian ayat-ayat terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu misalnya orang yang beriman itu adalah ditujukan kepada orang-orang mukmin, orang-orang Muslim. Tetapi ketika kemudian ada ayat-ayat ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Tetapi indeks terkait dengan persoalan
ayat itu adalah ketika umat Islam atau ketika Al-Quran membicarakan karakteristik orang kafir tersebut tadi di dalam sistem ajaran Islamnya. Nah, oleh karena itu maka saya membatasinya, ini adalah pembicaraan di internal umat Islam. Tidak di luar ketika kemudian kita di dalam konteks interaksi sosial. Karena dalam interaksi sosial kita tidak kemudian memanggil mereka orang kafir dengan sebutan hei orang kafir. Enggak. Karena itu terkait dengan akhlak atau etika. Nah, kemudian yang kedua, sekarang ini memang ada kecenderungan di antara kaum liberal yang mereka menyatakan bahwa kalau kita menyebut kata kafir, meskipun di internal umat Islam, maka itu disebut sebagai kita telah melakukan kekerasan teologis. Jadi Bapak kalau menyebutkan tentang ayat-ayat yang di dalamnya ada kata-kata kafir, maka Bapak sudah menyatakan apa yang disebut dengan kekerasan teologis. Nah, persoalannya adalah bagaimana ketika ayat Al-Quran yang menyatakan itu? Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 286. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolong kami terkait dengan menghadapi orang-orang kafirin. Orang-orang kafirin itu kita terjemahkan apa? Orang-orang ingkar. Betul, orang kafir itu artinya ingkar, tetapi kafir itu adalah istilah teologis yang terdapat dalam Islam untuk mengidentifikasi orang-orang yang kemudian bukan Muslim. Nah, jadi fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir, gitu kan Pak. Ya, kita nggak bisa kemudian mengganti terjemahannya menjadi tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang non-Muslim, nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, jadi kalau gitu, atau kemudian kita mau sebut ayat surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, atau kemudian kita ganti dengan ya ayyuhal non-Muslim, apa begitu? Kan nggak bisa. Itu internal pembicaraan kita, makanya kemudian saya ingin menyampaikan bahwa istilah kekerasan teologis itu tidak terdapat di dalam ajaran Islam. Karena istilah kekerasan teologis itu hanya kemudian dipraktekkan oleh orang-orang yang pemikirannya terimbas dengan sekularisme dan pluralisme. Jadi oleh karena itulah maka Islam tetap mengenal kata-kata kafir, tetapi itu di ruang internal umat Islam di dalam pembahasan untuk membedakan Muslim dengan orang yang non-Muslim yang diistilahkan dengan istilah kata kafir tadi. Nah, itu yang terkait dengan masalah aspek yang kedua, Pak, yang tadi disampaikan. Itu nampaknya, Pak. Ya, saya nyambung sedikit, Pak. Ya, baik. Ada yang disebut yang menyarankan baiknya penjelasan atau pembahasan dengan kata kafir ataupun ayat-ayat perang itu dibatasi katanya. Gitu. Ya. Jangan diungkap terus ini. Baik. Islam kan. Saya pikir ini juga nggak benar juga. Iya. Ya, bagaimana mungkin kita akan kemudian membatasi pembicaraan kita tentang Islam dan Al-Quran? Kan Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca setiap hari, bukan? Gitu. Di dalam Al-Quran terdapat ide-ide, tidak hanya penjelasan tentang kriteria orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, tidak hanya kriteria tentang orang-orang kafir, tetapi juga kemudian Al-Quran juga berbicara tentang masalah jihad, gitu loh Pak. Ya. Ayatnya sangat jelas sekali, banyak sekali ayat itu bertebaran. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, itu dalam surat As-Saff ayat yang ke-10. Apakah kalian mau aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan membebaskan kalian dari azab Allah yang maha pedih? Ayat yang ke-11-nya dijelaskan, tu'minuna billah, beriman kalian kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada Rasul. Dan yang ketiga,
wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa yang kalian miliki gitu. Atau dalam ayat yang lain, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa-jiwa orang mukmin itu untuk ditukarkan dengan surga. Nah, itu kan tentang jihad, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah konsep jihad ini salah? Tidak. Cuma persoalannya penjelasan tentang jihad ini seperti apa gitu loh. Ya kan? Makanya kalau kemudian meledakkan gereja, tempat ibadah orang-orang non-muslim, maka itu bukan jihad, Pak. Itu adalah pembunuhan. Dan itu haram. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan jihad. Meskipun itu dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya muslim. Kriminal. Itu kriminal, Pak. Jihad itu konteks perang. Konteks perang itu konteks negara. Dan Rasulullah SAW melakukan jihad fisabilillah itu konteksnya negara, Pak. Jadi kalau kemudian Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, misalnya, memerintahkan kita jihad fisabilillah karena gara-gara Indonesia akan diintervensi atau kemudian dimasuki oleh tentara asing, ataukah Amerika, ataukah kemudian tentara-tentara Eropa misalnya, maka ketika Panglima Angkatan Bersenjata menyatakan kita berjihad fisabilillah untuk kemudian membela negeri ini, maka kita diserukan untuk berjuang di jalan Allah dan kita angkat senjata, Pak. Di bawah komando Panglima tertinggi tersebut tadi. Kenapa? Konteksnya negara. Jadi bukan konteks kelompok atau kemudian organisasi tertentu, bukan gitu loh. Konteksnya negara gitu loh. Nah, kenapa? Karena penjajahan di atas dunia itu tidak dibolehkan dalam Islam. Dan kezaliman terkait dengan penjajahan itu adalah kezaliman yang harus kemudian dienyahkan. Makanya ketika kemudian agresi Belanda yang pertama dan yang kedua di Surabaya, ketika kemudian Belanda dan melakukan agresi yang pertama 1947, apa yang dilakukan oleh kemudian Hadratul Syekh Hashim Asy'ari? Mengumandangkan resolusi jihad, Pak. Kenapa resolusi jihad? Karena memang kemudian untuk mempertahankan negeri ini dari penjajahan imperialisme Belanda, begitulah. Yang di dalamnya juga numpang Inggris kan, Pak, begitu. Oleh karena itu maka itu kan terkait juga dengan komando yang terkait dengan Panglima Angkatan Bersenjata, begitu. Ya itu konteksnya negara. Jadi jihad itu konteksnya negara, Pak, bukan kemudian kelompok. Makanya aneh kalau kemudian ada orang menyatakan jihad itu atas nama kelompok, nggak bisa, Pak. Multi negara itu, Pak. Nah, makanya kemudian ketika kita meletakkan konteks jihad, tidak bisa kemudian atas nama kelompok atau kemudian atas nama organisasi, nggak bisa. Karena konteks jihad itu maknanya bukan hanya sekedar makna leksikal atau makna logawi, tetapi dia makna syar'i. Maknanya makna syariat Islam. Nah, konteksnya mesti negara. Jadi kalau Panglima Angkatan Bersenjata memerintahkan kita berjihad, Pak, angkat senjata. Karena misalnya tentara Tiongkok atau Amerika masuk ke Indonesia untuk menjajah kembali Indonesia secara fisik, ya kita lakukan itu. Dan kita sami'na wa ata'na pada Panglima Angkatan Bersenjata, kan begitu, Pak. Kenapa? Karena negeri ini hendak dijajah kembali. Gitu, Pak. Jadi nggak boleh konsep jihad itu dipasang pada kelompok, pemimpin kelompok, nggak bisa, Pak. Karena Rasulullah bukan pemimpin kelompok, Rasulullah itu pemimpin negara kok. Gitu. Makanya perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud itu kan negara, Pak, bukan kemudian kelompok. Gitu. Nah, oleh karena itu maka konsep jihad harus dipasang dalam konteks negara. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Saya, Pak. Ya, baik. Silakan, Pak. Boleh? Baik, silakan Pak Dani. Silakan, Pak Dani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyinggung masalah melindungi non-muslim bagi kita orang
Itu kan sebetulnya tercantum dalam piagam Madinah dulu, penerapan Rasulullah waktu itu. Dan ini pun sebetulnya kan diajarkan oleh Al-Quran di Habluminanasnya itu kan, Pak. Jadi dari sosialisasi terhadap sesama manusia kan itu kan diwajibkan untuk Muslim, kan begitu kan, Pak? Kalau menurut saya sih. Jadi masalah pluralisme yang menganggap bahwa agama itu sama, itu mungkin tidak cocok yang kita ini. Hanya kita itu dalam hal kemanusiaannya itu, karena habluminanasnya itu kan. Itu saja Pak yang menurut saya memang pemahaman ini sebetulnya berdasar pada banyak ayat-ayat yang Al-Quran yang menyinggung masalah tentang habluminanas ini, Pak. Gitu. Dan ini kan harus seimbang dengan habluminallah. Gitu kan. Cuma saya memang nggak hafal surat-surat apa saja, tapi sepanjang saya baca Al-Quran itu dan saya coba artinya juga memaknai gitu, ternyata memang banyak yang mengatur tentang habluminallah dan habluminanas itu, Pak. Betul. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Mungkin ada pendapat dari Bapak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Dandi. Apa yang Bapak sampaikan memang benar, Pak. Jadi bahwa salah satu di antara aspek yang dijelaskan oleh Imam Al-Qarafi Al-Maliki, beliau menyatakan bahwa ketika umat Islam itu hidup berdampingan damai dengan orang-orang non-Muslim, maka salah satu kewajiban umat Islam adalah memberikan perlindungan kepada orang-orang non-Muslim ini. Dengan demikian beliau mengatakan jika ada sekelompok orang yang hendak menghancurkan orang-orang non-Muslim ini, maka wajib bagi umat Islam untuk melakukan jihad fisabilillah, membela mereka sampai titik darah yang penghabisan, Pak. Artinya apa? Itu komitmen umat Islam dalam konteks menjaga keamanan sebuah masyarakat. Dan umat Islam bukan pengacau, umat Islam bukan pembuat rusuh, tetapi umat Islam itu adalah umat yang kemudian mengamankan dan memberikan kedamaian bagi orang-orang non-Muslim yang ada hidup berdampingan damai dengan umat Islam. Itu konsepnya, Pak. Jadi oleh karena itulah maka disinilah maka perlu pengaturan kehidupan itu sesuai dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu sangat kompatibel. Tidak bisa ajaran Islam itu cuma diterapkan satu sisi, sementara sisi yang lainnya tidak diterapkan. Nah, satu contoh yang sederhana misalnya, dalam konteks katakanlah bagaimana Islam melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan yang hendak dilahirkan itu bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga untuk umat non-Muslim, begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep Islam mensejahterakan sebuah masyarakat yang plural tadi, yang majemuk itu, yang bineka tadi? Maka tidak ada cara lain kecuali melalui sistem ekonomi Islam yang mengatur tentang masalah pengaturan sumber daya alam. Makanya di dalam Islam, sumber daya alam itu, kata Rasulullah itu, bahwa syuraka'an nasu ala thalath, bahwa manusia itu berserikat dalam 3 hal. Yang pertama tentang alma, yaitu tentang air. Yang kedua tentang padang gembalaan. Yang ketiga adalah tentang api, nar. Air adalah milik umum. Dia merupakan milik semua manusia, semua rakyat. Begitu juga padang gembalaan, dalam konteks ini adalah hutan misalnya, itu juga adalah public property, milik umum, milik rakyat. Dan yang ketiga, anar, yang kalau kemudian kita terjemahkan sekarang ini adalah dengan sumber energi, begitu ya, sumber daya alam, itu adalah milik rakyat. Maka menurut konsep Islam, ini harus dikuasai oleh negara. Tidak boleh diserahkan kepada asing atau kepada swasta. Jadi negara yang mengolah itu semua dengan tenaga dan kemudian keahlian para ahli yang dimiliki oleh negara tersebut tadi. Begitu. Nah,
hasil dari pengolahan itu semua baru diserahkan kepada rakyat dalam bentuk apa? Dalam bentuk fasilitas umum. Di antaranya adalah pendidikan yang gratis atau dengan harga yang sangat murah. Tentang kemudian biaya kesehatan yang gratis atau dengan harga yang sangat murah. Yang ketiga, terkait dengan negara berkewajiban di dalam Islam itu untuk memfasilitasi tempat bernaung, yaitu rumah. Dari mana rumah itu diperoleh? Dari negara yang membangunkan untuk rakyatnya masing-masing, gitu loh. Dan itu dari mana duitnya? Dari pengelolaan sumber daya alam. Nah, itulah yang kemudian terdapat dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, ya Pak ya. Yang itu semua terinspirasi dari konsep ekonomi yang terdapat dalam Islam. Nah, oleh karena itulah maka menurut hemat saya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 itu lahir dari nilai-nilai Islam yang memang kemudian terkait dengan sumber daya alam itu harus dikuasai oleh negara, begitu Pak. Nah, sekarang berapa banyak sumber tambang kita? Mulai dari emas, kemudian nikel, kemudian minyak, kemudian gas bumi, belum lagi kemudian barang-barang tambang yang lainnya. Ya. Berapa banyak itu semua? Pertanyaan sekarang adalah, siapa yang menguasai barang-barang tambang tadi? Nah, dalam konsep Islam, kalau kemudian Bapak-Bapak membaca kitab An-Nidhamu al-Iqtisadi An-Nidhamu al-Iqtisadi fil Islam dan kemudian Al-Iqtisadi al-Islam al-Mutla yang ditulis oleh salah seorang ulama alumni Al-Azhar Kairo, beliau menyatakan bahwa konsep itu adalah konsep Islam yang terkait dengan mensejahterakan kehidupan rakyat. Nah, oleh karena itu maka saya kira kesejahteraan itu memang bisa dilahirkan oleh Islam kalau kemudian nilai-nilai konsep ekonominya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sebuah masyarakat tadi. Jadi Indonesia ini kaya luar biasa, cuma kemudian nampaknya persoalan manajemen dari pengolahan sumber daya alam ini yang nampaknya harus diperbaiki kembali. Itu Pak nampaknya Pak. Jadi sebetulnya Islam itu mengajarkan soal paham kebangsaan, Pak ya. Itu jelas sekali itu kan, betul kan? Jadi itu menyangkut yang masalah ekonomi rakyat dan lain-lain yang sebetulnya untuk kesejahteraan rakyat semua. Gitu. Itu tidak melulu Muslim tapi non Muslim kan, itu kan kebangsaan. Ya begitu saja Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Nampaknya masih ada Pak Nur Hasim Rusdi yang ingin menyampaikan beberapa hal, pertanyaan barangkali. Mangga Pak Nur Hasim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Yai, saya masih belum paham bagaimana kita menempatkan negara Muslim menempatkan diri dalam pluralisme agama yang tadi diuraikan oleh Pak. Atau banyak sekali perintah-perintah di ayat 1, 2, 3 ayat 73 deh, ayat 3 pertama itu di sana ada perintah bahwa kepada Nabi ya, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan buruk-buruk tempat kembali. Lalu di ayat 22, ayat 1, 2, 3-nya Al-Taubah, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini sepertinya jelas gitu ya Pak. Bagaimana menerjemahkan atau memahami ayat-ayat tadi gitu loh. Ya. Baik. Terima kasih Pak Nur Hasyim. Terkait dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, memang di sini menurut hemat saya menjadi sangat penting ya menguasai ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Islam, terutama thaqafah Islam,
di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena sebuah ayat Al-Quran itu tidak bisa kemudian difahami secara ayat itu ansih misalnya, ya. Dia mesti berkorelasi dengan ayat-ayat yang lain, juga kemudian harus dilihat dari segi asbabun nuzul tentang ayat itu, dilihat juga tentang persoalan hadis-hadis yang terkait dengan persoalan itu. Jadi memang menafsirkan sebuah ayat, dia memerlukan komprehensivitas dari ilmu-ilmu yang terkait dengan ulumul Quran, ulumul hadis, kemudian tentang sirah nabawiyah dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu maka memang benar ayat-ayat dalam surat At-Taubah itu menyerukan tentang perangilah orang-orang kafir itu, begitu kan? Di kalangan nah ayat itu bagaimana mendudukannya dalam kondisi sekarang ini. Nah, oleh karena itu maka menurut hemat saya ayat yang seperti ini memang harus kita bahas dengan komprehensivitas dari ilmu-ilmu terkait dengan ilmu tafsir. Jadi kita tidak bisa memahami itu kecuali ketika kita harus kaitkan dengan aspek yang lainnya. Sama halnya juga dengan ayat misalnya yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Di mana ayat itu menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum dan seterusnya. Ayat itu menyatakan ketahuilah oleh kalian anna fikum Rasulullah, di antara kalian hari ini itu ada Rasulullah. Gitu. Pertanyaannya adalah, kalau begitu, tahun 2021 ini ada Rasulullah enggak? Nah, oleh sebahagian kalangan, ya ini kecil sebenarnya, ada beberapa kelompok-kelompok di antara umat Islam, yang kemudian dengan hanya mengutip satu ayat itu, mereka menyatakan sekarang ini ada Rasul. Sekarang ini ada Rasul. Yang kalau Anda nggak beriman kepada Rasul itu, maka kemudian Anda termasuk orang kafir. Wah, bahaya kalau kemudian menerjemahkan atau memahami ayat itu dengan cara seperti tadi, Pak. Makanya mesti dilihat asbabun nuzul dari ayat ini, konteks ayat itu seperti apa, hadis yang terkaitnya seperti apa. Makanya kemudian tafsirnya adalah mesti tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang kemudian menggunakan nas-nas hadis Rasulullah SAW dan perangkat-perangkat ilmu tafsir yang lain untuk memahaminya. Sehingga nanti secara proporsional ayat-ayat tentang jihad, tentang memerangi orang-orang kafir, dan kemudian ayat-ayat terkait dengan masalah yang lain, itu secara proporsional kita bisa letakkan, Pak. Sehingga tidak kemudian menjadi salah di dalam pemahamannya. Nah, oleh karena itu, saya tidak ingin membahas ayat ini terlalu dalam karena saya harus membuka sejumlah referensi, terutama kitab-kitab tafsir untuk menjelaskan ayat itu. Mungkin nanti suatu saat dalam kesempatan yang lain kita bisa bahas. Ya. Ya, kebetulan saya juga sudah baru tadi malam selesai menulis satu buku tentang menguat korelasi bahasa Arab dengan Al-Quran. Salah satu di antara aspek bahasanya adalah perlunya kemudian ilmu-ilmu Islam di dalam membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah buku ini mau diterbitkan sebentar lagi, mudah-mudahan. Baik. Terima kasih Pak Hasyim. Mudah-mudahan itu adalah satu diskusi yang panjang suatu saat nanti, karena saya pikir kalau hal itu, ayat itu diambil sebagai starting point untuk satu kebijakan atau satu kegiatan, saya kira sangat berbahaya ya. Tapi saya yakin sekali ayat itu adalah akibat dari beberapa hal yang sebelumnya, maka perlu ilmu tafsir untuk mengetahuinya. Saya kira asbabun nuzul juga demikian. Baik, masih ada yang lain? Ayo, Fauzan, Pak. Mari Pak Fauzan. Assalamualaikum, Pak. Saya tentang
Ya, dalam konteks nikah antar sesama agama, ya, selain agama. Kalau untuk selain agama Islam kan tidak boleh diharamkan. Tapi kalau seandainya kan ada juga agama Islam, Islam Syiah, Islam Sunni, kan? Apakah untuk kawin antar sesama Syiah, antara Islam Sunni dengan Syiah, kan ada juga yang agama ya kan agama yang lain, Pak, ya. Bagaimana, Pak, itu hukumnya gitu, Pak, kan? Memang kalau di Quran kan cuma yang berbeda agama aja, Pak. Ini sama Islam. Ini kita khawatir juga dengan generasi penerus kita yang mungkin bisa soal akidahnya, Pak, ya. Karena soal kan ekspos dari agama itu sangat luar biasa gitu, Pak, kan? Bisa mempengaruhi akidah dari generasi penerus kita gitu, Pak. Kita menjaga-jaga aja. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Fauzan. Jadi memang pembahasan tentang masalah pernikahan atau perkawinan beda agama ini memang menjadi topik pembahasan yang menarik ya Pak ya. Nah, persoalannya adalah terkait dengan di Indonesia ini memang ini juga sudah menjadi perhatian serius ya di kalangan para ulama di Indonesia, dan bahkan kemudian Majelis Ulama Indonesia pada musyawarah nasional yang kedua kalau saya tidak salah ya tahun 1980-an itu pernah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama ini. Jadi MUI pada saat itu kalau seingat saya itu masih era Pak Profesor Buya Hamka masih hidup kalau saya nggak salah ya Pak ya. Jadi MUI menetapkan 2 keputusan terkait dengan pernikahan beda agama. Jadi pertama adalah memutuskan perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki non Muslim itu hukumnya haram. Ya. Dan yang kedua seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan Muslim begitu. Nah, perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan dalam konteks ini. Ada perbedaan pendapat ya. Dan setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, maka MUI pada tahun itu 1980 itu memfatwakan bahwa perkawinan tersebut hukumnya haram, gitu Pak. Itu seingat saya pernah disampaikan oleh almarhum Profesor Buya Hamka. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau Syiah itu Islam bukan, gitu Pak. Itu kan Pak, ya kan? Kemudian Bahai Islam bukan, yang sekarang ini lagi ramai jadi perbincangan, ya agama Bahai. Kemudian Ahmadiyah Islam bukan, begitu ya. Nah, kalau terkait dengan Bahai, kemudian Ahmadiyah, maka ini berada di luar Islam, begitu Pak. Tapi kalau kemudian terhadap Syiah, begitu. Nah, ini yang mesti kemudian menjadi pertimbangan, karena di dalam Syiah juga terdapat banyak sekali sektenya, begitu Pak. Ya, jadi banyak sekali sekte yang terdapat dalam Syiah. Jadi mulai dari sekte yang menyatakan Ali bin Abi Thalib itu adalah nabi dan rasul begitu ya. Itu juga ada begitu. Nah, oleh karena itu maka Syiah ini juga mesti kemudian diklasifikasikan kembali sekte-sektenya yang mana yang kemudian masih berakidah pada akidah Islam. Nah, itu mesti diteliti ulang kembali. Dan menjadi satu bahan kajian yang mendalam menurut hemat saya. Sebelum kita memutuskan yang mananya, tapi ini memerlukan sebuah kajian. Supaya kemudian juga kita tidak salah dan keliru. Nah, oleh karena itu, saya tidak ingin kemudian memperdebatkan Sunni dan Syiah, tetapi ada sekte yang Syiah ini yang memang kemudian hampir sama dengan Sunni. Nah, ini yang mesti kita klarifikasi satu-satu, Pak. Saya kira di situ letak persoalannya. Nah, oleh karena itu, kalau dengan orang-orang
ahlul kitab, maka ahlul kitab itu siapa? Maka ahlul kitab itu dalam bahasan para ulama-ulama adalah mereka Nasrani dan Yahudi. Maka sebagian para ulama membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi ahlul kitab. Tapi tidak sebaliknya, laki-laki ahlul kitab tidak boleh menikahi wanita seorang muslim. Nah, tetapi ada memang sebagian ulama yang lain yang melarangnya. Tapi Buya Hamka mengambil pendapat untuk tidak menikah seorang laki-laki muslim pada wanita ahlul kitab, karena ada alasan mafsadatnya lebih besar daripada mudaratnya lebih besar daripada kemudian manfaatnya. Nah, itu dari segi aspek tersebut tadi. Nah, bagaimana kalau wanita dari musyrik? Musyrik itu siapa? Di luar ahlul kitab, gitu ya. Jadi penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah api itu adalah musyrik. Penyembah pohon itu adalah musyrik, gitu. Maka dalam konteks tadi sama sekali tidak boleh kemudian laki-laki muslim atau juga wanita muslimah untuk menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kemudian wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, tentang masalah pernikahan antar umat beragama yang berbeda. Baik. Baik, Pak Fauzan, mudah-mudahan sudah puas. Baiklah, saya kira kita sudah sampai di ujung kajian ya. Maka saya kira tidak ada lagi yang mau tanyakan. Baik, marilah silakan Pak Fahmi untuk menyampaikan closing statement-nya mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Ayub, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah. Closing statement-nya adalah bahwa melakukan kajian tentang pluralisme agama ini menjadi penting karena memang ide dasar dari pluralisme agama itu adalah pernyataan tentang Tuhan semua agama adalah sama, kemudian yang berbeda itu cuma cara pendekatan masing-masing agama di dalam mengekspresikan peribadahannya masing-masing, itu yang berbeda-beda. Maka menurut hemat saya ide yang seperti ini yang saat ini dikembangkan oleh kaum liberal itu banyak hal yang mengandung mudarat dari sisi konsep pemikirannya, dan yang kedua bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam. Oleh karena itu maka bagi seorang muslim tetap menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa Islamlah yang Allah ridha, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, dan barang siapa yang mencari agama di luar Islam maka kemudian dia tertolak, dan Islam itu adalah al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam itu adalah agama yang sempurna, dan dengan demikian maka agama yang lain tidak begitu, tidak sempurna, dan Islam juga tidak melengkapi agama yang lain, dan agama yang lain juga bukan pelengkap bagi Islam. Oleh karena itu maka clear bahwa ide pluralisme agama ini nampaknya perlu untuk disikapi, dikritisi dengan jernih, dan ditempatkan pada proporsi yang seharusnya, agar kemudian kita umat Islam tidak salah di dalam mengadopsi ide-ide yang terdapat dalam pluralisme agama, karena ini memang berangkat dari ide-ide sekularisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira mungkin suatu saat kita perlu membicarakan atau mendiskusikan bagian-bagian yang krusial, yang amat krusial saja dari kajian seperti ini, yang membutuhkan waktu yang panjang dan diskusi yang juga panjang gitu ya. Contoh misalkan dengan keterbukaan media saat ini, mungkin kita maksudkan satu kajian itu adalah untuk internal kita Islam, tetapi bukan mustahil, tidak terlalu sulit untuk kajian itu sampai juga keluar misalkan. Nah, dalam hal yang seperti itu bagaimana caranya misalkan? Mungkin
cara penyampaiannya memang perlu lebih lebih strategis ya, tidak mudah menyampaikan hal-hal yang barangkali membuat pihak lain tidak nyaman dengan apa yang disampaikan misalkan ya. Saya kira perlu diskusi yang krusial seperti itu suatu saat, Pak Fahmi. Baik, boleh Pak, silakan, insyaallah. Iya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Fahmi Lukman, dan terima kasih juga kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keselamatan dan keamanan kepada kita setiap saat. Amin. Kita tutup kajian ini dengan bacaan akhir majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf tadi saya ada salah pencet sehingga mungkin membuat keributan di forum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayub. Pak Aryo, Terima kasih Bapak dan Ibu. Mangga.